Shalom, damai sejahtera bagi semua kekasih dan biji mata Tuhan dalam keluarga besar Gereja Kristus Gembala dan Gereja Kristus Ajaib Surabaya. Kata shalom selalu saya pakai karena hanya Yesus yang memiliki shalom yang tidak sama dengan yang diberikan dunia. Kata shalom ini juga sangat berguna bagi kita semua. Dalam firman Tuhan jelas bahwa shalom sudah ada di dalam kita. Saat ancaman maut seperti COVID-19 yang sedang merajalela di seluruh dunia dan di Indonesia. Tidak perlu kita heran dan takut jika di akhir zaman banyak hal mengerikan dan mematikan yang akan terjadi. Dalam Wahyu pasal 6, 7 dan 8, kita baca tentang maut, penunggang kuda hijau kuning yang membawa kematian atas seperempat makhluk hidup di bumi. Dalam Lukas pasal 21, Yesus menubuatkan tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Kuasa langit akan guncang. Dan waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Memang tidak semua orang Kristen mengaminkan nubuat Tuhan Yesus ini. Bahkan menganggap dongeng belaka. Tapi ingat, Yesus adalah firman dan adalah Allah. Dia, Yesus Allah, yang berdaulat untuk mengizinkan maupun menghentikan virus corona ini. Ingat dalam Matius pasal 10, Yesus berkata, burung pipit saja tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu, sekarang ini jangan sampai shalom kita hilang. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Karena kita lupa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita semuanya. Justru, ada virus lain yang paling mengerikan, yang menyerang manusia, tetapi yang paling sering dilupakan. Virus itu namanya dosa. Sengeri apapun ancaman virus corona, masih lebih ngeri virus dosa yang juga mengakibatkan kematian. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Demikian kata Roma pasal yang ke-5. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Karena itu, jangan sampai di tengah keadaan semacam ini, kita justru masih giat berbuat dosa. Kita menyebarkan ketakutan, berita bohong, yang justru membuat orang hilang shalomnya, hilang damai sejahteranya. Jangan sampai kita juga menabur dosa dengan kritik yang menjatuhkan, apalagi menfitnah terhadap pemimpin-pemimpin kita yang sudah bersusah payah berusaha mengatasi virus ini. Sebaliknya, saudara-saudara, ayo kita dukung pemerintah. Pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini untuk keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa dan NKRI kita. Ikuti pemerintah dan larangan dengan taat, tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, hidup kita ini memang sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari Tuhan bisa tiba-tiba datang dan kita tidak siap. Karena itu, Yakobus menulis, mari kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Jadi,
Saudara-saudara, ayo terus berjaga, waspada, waspada. Jangan sampai kita hilang shalom karena tidak percaya Tuhan berdaulat atas semua yang terjadi ini. Waspada. Jangan sampai kita masih giat dalam dosa dengan menyebar fitnah dan hoax. Giat dalam dosa dengan membangkang pada pemerintah. Waspada. Dan terus dalam doa kepada Tuhan yang adalah sumber hidup dan sumber shalom. Sekian dulu dan shalom serta Immanuel selalu.